Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Windari Prinata dan Siti Urbayatun akan mempresentasikan makalah kami tentang konseling kelompok dengan teknik Cognitive Behavior Therapy atau CBT untuk menurunkan kecemasan pada siswa kelas 8. Sebagai pendahuluan, kita tahu bahwa kecemasan adalah suasana hati yang ditandai oleh simptom baik kognitif, afektif, dan juga gejala-gejala biologis. Untuk mengantisipasi kemungkinan datangnya bahaya atau kemalangan di masa yang akan datang dengan perasaan kekhawatiran. Untuk mengatasi atau mengurangi kecemasan yang dialami ketika berhadapan pada situasi yang mencemaskan, maka menurut Semiun 2006, individu harus mengubah keyakinan-keyakinan dan juga mengalihkan individu dari pikiran-pikiran yang maladaptif. Salah satu intervensi yang terbukti dapat menangani kecemasan pada remaja yaitu terapi kelompok. Terapi kelompok yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik Cognitive Behavior Therapy. Terapi Cognitive Behavior Therapy mengarahkan subjek untuk memodifikasi fungsi berpikir, merasakan, dan bertindak. Dengan menekankan peran fungsi berpikir, maka jika subjek akan mampu mengubah pikiran dan perasaannya yang irasional, maka subjek diharapkan dapat mengubah tingkah lakunya dari negatif menjadi positif. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengubah pikiran negatif menjadi positif dan rasional, sehingga kemudian akan menurunkan kecemasan subjek. Metode penelitian ini melibatkan variabel dalam penelitian konseling kelompok untuk menurunkan kecemasan pada remaja. Sedangkan subjek penelitian adalah 5 orang partisipan, 4 orang perempuan dan 1 laki-laki siswa kelas 8 SMP di kota Yogyakarta. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan pengukuran skala yang menggunakan skala BAI dari Aaron T. Beck. Desain penelitian ini menggunakan kuasi-eksperimen dengan desain one group pre-test post-test dan hanya melibatkan satu kelompok, yaitu kelompok eksperimen saja. Hasilnya, berdasarkan uji statistika dan Wilcoxon, maka pre-test dan post-test yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kecemasan. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa konseling kelompok efektif untuk mengurangi kecemasan pada remaja. Jadi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konseling kelompok dengan menggunakan teknik terapi kognitif perilaku memiliki efek positif dalam menurunkan kecemasan yang dialami oleh remaja. Hasil ini menunjukkan bahwa terapi kognitif perilaku mampu membantu remaja dalam mengatasi kecemasan yang dimilikinya. Bahasanya, peserta yang mengalami kecemasan akan timbul pikiran negatif, menimbulkan perasaan takut, khawatir, dan perasaan buruk yang lain, sehingga memunculkan reaksi biologis seperti jantung berdetak lebih kencang, keringat dingin, tubuh gemetar, dan memunculkan perilaku menghindar sumber kecemasan. Tetapi ketika diberikan terapi kognitif perilaku, perasaan negatif dan perilaku negatif secara perlahan dapat berubah menjadi pikiran positif, perasaan positif, dan perilakuan yang positif. Peserta yang mengalami kecemasan memahami bahwa pikiran yang negatif akan menghasilkan emosi dan reaksi atau perilaku yang negatif, sehingga lingkungan sosialnya akan menjadi negatif. Sehingga saat mengubah pikiran menjadi positif, maka akan menghasilkan perasaan reaksi fisik dan perilaku dan lingkungan sosial positif juga. Keberhasilan penelitian ini juga dipengaruhi adanya pertemuan yang dilakukan secara berkelompok. Peserta menjadi lebih terbuka dan merasa senang dan dikarenakan memiliki orang yang memiliki permasalahan yang sama sehingga peserta mampu melewati permasalahan yang dihadapinya. Kesimpulannya dari penelitian ini adalah teknik terapi kognitif perilaku dapat menurunkan kecemasan pada remaja. Hal ini didukung dengan peserta yang terbuka selama proses terapi berlangsung, kemudian peserta mampu mengatasi kecemasan dengan mengubah perilaku negatif, perasaan negatif, dan perilaku negatif menjadi perilaku, perasaan, dan pikiran positif, dan membuat strategi ketika mengalami kecemasan. Demikianlah hasil presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.